pesan pada ini nantinya semoga nanti terpilih ketua yang baru akan benar-benar menjalankan amanat partai sesuai ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi. Kita zero konflik, kita tidak mau lagi berkonflik dan hingga dari bawah termasuk sampai ke DPP. Jadi kebijakan DPP akan benar-benar diterapkan di lapangan. Dengan demikian Hanura di 2024 kami berkeyakinan kami akan kembali ke Senayan dan suara Hanura akan linear yang sama minimal dengan suara yang saat ini telah kami raih. Kita Pak, coba Bu, itu apa pesan kita untuk kader kita Pak? Ya, karena ini dipilih oleh DPR, tentu kami memerintahkan kepada kader kami yang saat ini menjadi anggota DPR, karena Wabub ini kan dipilih oleh DPR. Ya, untuk bagaimana memperjuangkan ini supaya terpilih menjadi wakil bupati ke depan. Misalnya kalau ada wakil kita tidak memilih ada sanksi Pak? Gimana? Kalau membelot. Membelot bukan lagi ada sanksi, itu akan kami PAW dia. Ya. Artinya mereka tidak patuh terhadap putusan partai. Didampingi oleh wakil bupati, idealnya seperti itu. Begini, yang penting bagi saya siapapun nanti wakilnya bisa bekerja sama dalam rangka membangun dan merealisasikan program rakyat yang sudah kita bangun selama ini untuk mengakhiri sampai masa jabatan 2023. Yang penting bagi saya rakyat ini menjadi prioritas, ya itu yang kriteria. Tidak ada kriteria khusus kecuali bekerja sama. Sekarang kita belum tahu siapa-siapa yang menjadi calon yang tetapnya. Kita masih menunggu dari tiga partai. Kalau Demokrat sudah ada rekomendasi dari DPP itu Ibu Sumarni, Terus Hanura tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Hanura, itu Bapak Rinaldo. Kemudian PKB saya sudah rekomendasi dari DPC, itu ada 2 nama, Ibu Haja Sumarni dan dari PKB sendiri Nopriansa. Nah itu tinggal turun dari DPP saja. Ya, sekarang mungkin lagi digodok di wilayah dan pusat. Aku rasa kita tunggu itu aja. Kita cuma nunggu aja. Sekarang kita nunggu adalah masukan dari 3 partai. Sudah komitmen 3 partai, ada 2 nama masuk ke saya sampaikan ke DPR. Nanti DPR yang punya wewenang untuk itu.